Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita hari ini, kita akan mengetahui situasi terkini jelang pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, dan kami sudah terhubung dengan rekan Rifki Baihaki yang sudah berada di gedung DPR MPR. Ya, Rifki, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rizky, pada tanggal 20 Oktober 2019, bangsa Indonesia akan mengadakan sebuah acara yang sakral yang dimana akan dilantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo Ma'ruf Amin. Acara pelantikan akan dilaksanakan di Gedung Parlemen DPR MPR pada pukul 14.30, dan baru saja iring-iringan dari mobil Ma'ruf Amin atau Wakil Presiden terpilih ada sekitar 10 menit yang lalu, dan sesuai dengan agenda acara yang kami terima pada pukul 14.10 memang diagendakan Ma'ruf Amin akan hadir untuk dilantik nantinya di gedung utama Parlemen, yang dimana saat ini saya mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala masih dalam perjalanan menuju ke gedung Parlemen, dan kita juga sudah melihat beberapa pejabat yang telah hadir seperti Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Lanyala, dan juga sejumlah pejabat-pejabat lainnya, dan dari negara-negara sahabat seperti Jepang, Amerika, Filipina, Suriname, dan juga negara-negara sahabat Filipina dan Kolombia, Prancis, Kanada juga telah dikonfirmasi hadir, yang saat ini masih ada sejumlah iring-iringan yang saya duga merupakan pejabat lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Ya, baik, Rifki Baihaki melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, berikutnya saya ingin ke Bang Emrus lagi. Baik, Bang Emrus, ini kan di periode kedua pemerintahan Jokowi, prioritasnya adalah pembangunan SDM, sumber daya manusia. Sedangkan kita tahu di periode pertama kemarin, ini visi Nawacita saat ini seakan bisa dibilang tidak terdengar. Nah, ini apakah Nawacita sendiri dianggap tidak berhasil atau gagal seperti itu, Pak? Saya pikir sumber daya manusia itu bagian dari Nawacita ya. Kalau kita mau breakdown Nawacita itu sendiri, artinya cuma heavy-nya, beratnya untuk periode yang datang sebagaimana dikatakan oleh Bapak Presiden, yaitu adalah pada pembangunan sumber daya manusia. Namun saya mengikuti sampai sekarang. Saya tidak tahu setelah terpilih, setelah dilantik para menteri, belum kita melihat bagaimana strategi yang digunakan untuk membangun sumber daya manusia ini. Karena menurut saya dalam membangun sumber daya manusia sesuatu hal yang substantif di dalam pembangunan suatu negara. Kita lihat misalnya suatu contoh Jepang, ketika mereka perang dunia, mereka hancur begitu ya, baru mereka berkembang karena sumber daya manusia. Di negara-negara maju, saya kira bukan kemajuan negara tersebut karena sumber daya manusia, bukan karena katakanlah kekayaan alam. Nah, Indonesia kalau memang benar-benar itu dilakukan dengan baik, maka sumber daya manusia kita akan mempunyai kemampuan yang luar biasa, sehingga tidak ada lagi tanda kutip nanti import rektor misalnya atau import tenaga kerja asing gitu ya. Nah, jadi ini harus dipersiapkan betul melakukan pembangunan sumber daya manusia tersebut. Nah, saya mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia itu tidak sekedar kemampuan dari segi kapabilitas, juga di dalamnya adalah integritas, sekaligus juga membangun sumber daya manusia keindonesiaan, sehingga tidak muncul lagi dikotomi antara kelompok masyarakat lain dan antar satu kelompok masyarakat lain dengan kelompok masyarakat yang lain. Artinya pembangunan sumber daya manusia, rasa nasionalisme kita harus tanamkan. Seperti misalnya contoh Singapura, rasa nasionalismenya begitu tinggi, Jepang juga, Amerika Serikat. Karena ini adalah modal dasar kita membangun bangsa dan negara. Sekalipun misalnya kita membangun katakanlah ekonomi, sangat bagus sekali. Tetapi rasa nasionalisme kita kecil, rendah, dan lain sebagainya. Dan gampang diganggu oleh kepentingan-kepentingan luar negeri. Indonesia bisa terancam menjadi beberapa negara. Tidak ada gunanya. Oleh karena itulah, strategi pembangunan sumber daya manusia harus dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo 5 tahun ke depan. Tentu dengan membuat strategi tersebut terlihat capaian-capaian yang diperoleh per tahun. Apa sih yang disampaikan? Misalnya, secara kuantitatif, bisa nggak dirumuskan bahwa orang masyarakat Indonesia yang bergelar S1 sudah berapa sekarang? Tahun kedua jadi berapa? Yang memperoleh sarjana atau katakanlah S2? Atau bahkan tamatan luar negeri yang doktor misalnya. Itu harus dirancang dalam suatu roadmap yang secara komprehensif. Sehingga, dan itu disampaikan kepada publik, sehingga kita bisa mengontrol.
bagaimana sesungguhnya bahwa pembangunan sumber daya manusia yang dibuat itu tidak sekedar hanya slogan atau katakanlah retorika gitu politik gitu ya, demikian. Oke, baik. Kalau dari Ibu Eni sendiri, ini bagaimana melihat korelasi tadi prioritas di pembangunan SDM dengan pertumbuhan ekonomi di 5 tahun ke depan? SDM dan ekonomi pasti korelasinya paling kuat karena subjek dari pembangunan itu kan orang ya SDM. Tapi saya luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Emrus ya, membangun SDM itu tidak hanya yang terlihat dari indikator-indikator kuantitatif. Yang jauh lebih penting dan yang mendasar yaitu pembangunan karakter. Disebutkan beliau percuma misalnya bisa meluluskan sekian ribu sarjana dan sebagainya kalau karakter nasional buildingnya tidak terbentuk. Betul. Gitu kan. Dan hari ini yang kita hadapi, kita mengalami gesekan luar biasa ya, dampak dari hajatan politik kemarin, ada pertentangan di antara masyarakat itu, dan bahkan sekarang sudah mulai muncul banyak sekali sikap-sikap yang intoleran. Padahal Indonesia itu yang namanya toleransi itu jangan diajarin lagi gitu kan. Ini kan sudah menjadi terinternalisasi dalam budaya masyarakat Indonesia. Tiba-tiba kita sekarang dikejutkan adanya intoleransi dan bahkan masuk paham-paham radikal dan sebagainya. Nah, kalau kita berhasil membangun pendidikan karakter bangsa, apapun apakah itu paham radikal yang berasal dari manapun, itu tidak akan bisa tembus gitu, karena benteng kita dalam mendidik anak-anak kita mengenai karakter ini sudah kuat gitu. Itu yang pertama. Nah, kedua, kalau kita berbicara SDM itu memang banyak faktornya. Nah, yang memang Bang Emrus yang sekarang agak miris itu ternyata di dalam Global Competitive Index kita kemarin itu yang paling menohok untuk yang terkait dengan SDM itu justru yang paling mendasar, yaitu apa? Kesehatan. Jadi ranking atau peringkat kesehatan kita itu berada di peringkat ke-96 negara dari 151 gitu kan. Artinya apa? Artinya kita hanya lebih baik dengan negara-negara yang selama ini kita pandang sebelah mata seperti Afrika yang banyak sekali penyakit dan sebagainya gitu. Padahal kita sudah punya afirmatif untuk 5% anggaran kesehatan. Pemerintah juga sudah menginisiasi dengan terbentuknya BPJS dan sebagainya. Tapi angka stunting kita masih menakutkan. Nah, padahal ya namanya orang bisa mempunyai produktivitas tinggi, mempunyai kemampuan yang tinggi, itu memang awalnya itu harus sehat dulu. Nah, itu yang ke depan kita benar-benar harus fokus ya. Kesehatan ini benar-benar harus menjadi perhatian utama kalau kita ingin membangun SDM. Nah, kedua apa? Kedua yang juga kita masih tertinggal itu dari sisi skill. Jadi bukan cuma nanti kalau bikin indikator KPI dari keberhasilan pembangunan SDM itu tidak hanya APM, artinya angka partisipasi ya masyarakat terhadap pendidikan atau misalnya indeks dari pembangunan SDM gitu kan. Tetapi bagaimana hasil dari lulusan-lulusan ketika anak-anak ini kita didik baik di menengah atau mulai dari dasar, menengah dan perguruan tinggi ini benar-benar mempunyai kompetensi. Saya bandingkan misalnya di era saya masih SD dulu ya, SD itu kita sudah diajari yang namanya bikin prakarya tiap minggu gitu kan, dan dengan adanya tugas-tugas prakarya itu anak-anak menjadi kreatif. Jadi ada satu katakanlah mengembangkan, kalaupun mereka tidak mampu untuk melanjutkan sekolah, mereka akan menumbuhkan yang namanya jiwa-jiwa entrepreneur atau yang sekarang kita kenal entrepreneur ya, tapi bisa berwirausaha. Nah, sehingga ini yang harus kita kembalikan, termasuk tadi pendidikan dulu kan yang namanya PMP, bahkan kalau baru masuk sekolah itu ada penataran P4 dan sebagainya. Ya, baik Bu Eni, kita harus jeda sejenak Bu Eni, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda berikut.